Selamat siang teman-teman. Ya, jadi kita sekarang ada di meeting kedua ya, meeting kedua dari mata kuliah visual editing. Kalau saya nyebutnya teknik editing audio video ya kalau saya pribadi. Cuma ya sama aja sebenarnya, mau visual editing mau apa gitu ya. Buat teman-teman yang udah familiar dengan teknik editing, dengan editing video, audio video, mungkin teman-teman nggak akan kesulitan lagi ya untuk mempraktekkan yang sekarang. Perlu diketahui bahwa kita sekarang menggunakan software Adobe Premiere Pro. Dalam Adobe Premiere Pro ini kita akan membahas tentang basic editing, yaitu cut to cut. Jadi kita akan membahas tentang gimana sih meng-cut sebuah video atau audio, kita cut, nanti kita sambungkan, kita bahasa istilahnya apa ya kalau di bahasa di desainer tuh di weld gitu kalau saya ya gitu. Tapi mungkin teman-teman beda, ada yang beda lagi pengertiannya. Jadi kita akan masuk ke materi ini, materi yang kedua, meeting kedua, bahwa kita akan mulai praktikum cut to cut sebuah video, dan videonya akan saya sediakan videonya. Jadi teman-teman sedikit cerita dulu. Untuk teknik cut to cut ini sebenarnya teknik dasar yang banyak dipergunakan oleh industri-industri film. Jadi tanpa cut to cut video, teman-teman nggak akan dapat hasil video yang baik, yang sesuai dengan harapan kita atau penonton gitu ya. Jadi awalnya kita cuman sederhana aja ya, cut to cut, lalu dikombinasi dengan penggunaan transisi yang sederhana gitu. Saya tidak akan menggunakan transisi yang aneh-aneh ya teman-teman ya, karena menurut saya tidak akan berpengaruh besar gitu. Lalu teknik cut to cut ini juga bisa mempersingkat waktu, juga mempersingkat atau menyederhanakan sebuah video yang awalnya panjang, kita bisa lebih simple lagi, kita bisa lebih minimalis lagi. Oke, teman-teman, kita akan langsung praktekkan gimana sih cara cut to cut lalu di-combine dengan beberapa efek transisi yang sederhana, yang basic, sangat basic sekali teman-teman. Oke, kita mulai teman-teman. Oke teman-teman, kita buka dulu Adobe Premiere Pro-nya. Untuk langkah pertama ya, kita buka dulu Adobe Premiere Pro-nya. Ini udah mulai kebuka si Adobe Premiere Pro-nya. Kita tunggu dulu sampai dia selesai. Nah ini udah buka. Nah di sini akan ditampilkan welcome Adobe Premiere Pro ya. Di sini ada new project, open project, lalu sama recent project yang pernah saya kerjakan gitu di sini. Oke, kita langsung masuk ke new project aja ya. Nah, di sini ada untitled, kita bisa kasih nama untuk projectnya apa. Ya, ini kita kasih nama meeting 2. Lalu untuk tempatnya, lokasi savingnya kita bisa di browser, kita cari mau di mana tempatnya, lokasi untuk saving projectnya ya teman-teman ya. Kita bisa setelah menentukan lokasi, kita bikin folder baru, lalu nanti kita save di folder yang kita buat baru ini. Setelah selesai, kita klik 2 kali si foldernya, lalu select folder. Lalu setelah itu di sini ada timecode, feed, dan sampai frames. Ini saya nggak pernah ubah-ubah di sini. Lalu ada audionya, ada millisecond, ada audio samples, sama di capture, ada DV atau HDV. Saya bisa pilih yang DV aja. Jadi di sini tuh nggak pernah saya otak-atik, jadi langsung oke aja. Kita langsung masuk nih ke tampilan Adobe Premiere Pro-nya.
Sini ada projectnya, ada efek control, lalu di sini ada display, lalu di sini ada timeline. Di sini tempat-tempat keyframe-nya, nanti kita bikin video-videonya, project-projectnya nanti di sini nih. Nah, ini kita pindahin ke sini teman-teman ya. Ini sebenarnya kita mau pindahnya ke tengah atau ke samping kanan, atas, tapi saya biasanya di samping kiri sini teman-teman, jadi bersebelahan dengan efek kontrolnya. Ini udah pindah si project di tempat kita menaruh video-video dan audio atau bahkan objek-objek. Nanti kita taruh di sini si objeknya, objek video, mau foto, mau ya audio video foto lah bisa. Nanti kita cari nih si videonya mau yang mana gitu kan. Kita pilih dulu videonya di folder yang telah kita tentukan. Setelah kita pilih dan tentukan, kita langsung drag aja ke Adobe Premiere Pro nya, masukin ke project. Nah, itu udah langsung import. Nah, di sini ada dua video yang saya masukkan. Lalu setelah itu kita tentukan nih mau pilih mana video yang pertama kita masukkan. Nanti langsung di drag saja ke area timelines ya, atau projectnya yang buat editingnya itu. Setelah di drag, kita langsung masuk nih, tampil semua si kondisi videonya. Di efek kontrolnya juga ada position, ada scale, rotation, dan lain-lain. Untuk merubah si resolusinya, teman-teman bisa pergi ke sequence, nanti sequence settings. Nanti teman-teman bisa merubah si resolusinya. Di sini ada timelines, time base-nya mau berapa frame per second, bebas pilih. Saya biasanya di, kalau nggak 30, 29 sih standar. Nah, ini frame size-nya saya biasa di 1920 per 1080 untuk yang 16:9 teman-teman. Lalu untuk pixel aspect ratio-nya saya selalu menggunakan square pixel. Lalu ininya fields-nya saya selalu menggunakan no fields, karena kalau pakai yang lower atau upper ini nanti jadi aneh untuk pada saat upload atau udah jadi di renderingnya ya teman-teman, jadi aneh, nanti ada garis-garis gitu. Jadi si pixel itu tebal-tebal gitu kelihatan. Kalau kita pakai no field atau progressive scan tuh dia halus, nggak kelihatan. Nah, saya selalu pakai yang ini ya, no field. Lalu display format tetap pakai yang F29 fps non drop atau yang drop. Jangan pakai yang frames, nanti jadi berubah aneh di sininya. Nah, jadi kayak gini nih. Kalau mau tetap ada time-nya ya udah pakai yang non drop atau yang drop frame gitu, teman-teman. Untuk yang lainnya nggak ada masalah, langsung kita masuk ke sini aja. Nah, ini kan jadinya kecil ya. Oh ya, untuk sample rate-nya dan display tetap aja nggak ada yang saya rubah. Nah, ini untuk yang review files format tetap pakai yang iframe only MPEG. Lalu cek juga width dan height-nya apakah sudah sesuai. Nah, nanti sudah diganti aspek rasio pixelnya, nanti kita akan tahu nih berarti si ukuran videonya tuh lebih kecil. Kita bisa gedein di scale ini. Itu kita bisa gedein di 152 ya teman-teman ya, untuk menyesuaikan dengan si ininya pixelnya. Oke. Kalau teman-teman kurang gede ya tinggal dikebawahin aja biar gede si ininya nih, si tampilan projectnya. Nah, itu tinggal pilih-pilih nih mau yang mana yang kita cut nih teman-teman nih. Di sini tuh ada macam-macam di belah sini. Ada shape tool, pen tool, lalu ada ini nih text
hand tool, ada text, ada type tool untuk membuat sebuah tulisan ya. Di sini kalau mau bikin teman-teman mau bikin subtitles gitu. Nah, kita pakai razor tool untuk memotong. Kita tentukan dulu ada di menit keberapa atau detik keberapa ini si videonya mau kita potong. Teman-teman bisa pencet C atau V. C itu untuk razor tool, V itu untuk pick tool. Nah, kita mulai. Nah, ini kita udah potong di 4220. Ini kan ada space ya. Ini kita delete aja, klik terus langsung di delete aja. Nah, ini udah, kita lihat, kita cepat-cepat sampai mana gitu. Ya teman-teman, di sini ada kalau teman-teman berat itu ya, teman-teman bisa ubah di 1/4. Kalau misalnya mau jelas ya, tinggal diubah di full ininya nih, tampilan ininya. Ini full, tampilan full, ini setengah. Jadi kalau teman-teman komputernya berat gitu ya, menjalankannya bisa dirubah sampai 1/4 itu untuk lebih enteng lagi si VGA-nya, jadi nggak terlalu berat itu ya memprosesnya, agar lebih lancar aja gitu. Nah, ini kan jadi lebih lancar. Kalau misalnya pakai yang full, tetap nanti akan lebih berat, akan tersendat-sendat itu. Lalu untuk ininya, select zoom levelnya ada di 10%, 25%, 50%, 75 sampai 100 sampai 400. Tapi kita pakai yang fit aja ya, biar kelihatan semua gitu, biar cocok sama si layarnya. Nah, kita tinggal pilih lagi nih. Sampai mana? Nah, sampai sini kita cut lagi. Kita cut lagi, delete, lalu kita masukkan ke video yang kedua. Kita langsung drag aja ke sini. Nah, ini yang video keduanya kita satukan dengan video yang pertama. Nah, ini kan masih kecil nih, kita sesuaikan lagi dengan ukurannya. Biasa ke 152 sih, kita 150, sekarang 152. Nah, jadi kita juga tentukan lagi mau dari yang mana nih si videonya, footage-nya mau dari yang mana, kita cut lagi. Nah, kita bisa pakai cara cut atau di drag, dipersempit gitu teman-teman, sampai berubah dari si kursor panah, asalnya kursor panah, jadi berubah sampai merah tadi. Nah, kita drag aja, atau kita cut aja lah, biasanya saya cut aja. Jadi bisa pakai dua cara ya, di cut atau di pakai yang tadi di drag, lebih disempitkan lagi gitu ininya. Lalu ini kan perpindahannya pasti kasar ya antara video satu sama video dua. Saya biasanya menggunakan transisi dissolve, cross dissolve biasanya saya, atau enggak, kalau enggak cross dissolve, deep to black, deep to white, atau additive dissolve, atau film dissolve. Saya nggak pernah pakai yang macam-macam teman-teman, karena ngapain gitu. Kita udah mulai nih, didrag aja si transisinya ke sini, akan jadi kelihatan lebih smooth gitu. Kalau yang pakai audionya supaya nggak ini, kita bisa pakai audio transition, bisa pakai constant gain. Nah, jadi lebih halus itu audionya juga. Lalu kita akan lihat nih penggunaan dari transisi yang lainnya yang biasa saya pakai ya. Masih pakai cross. Nah, kita coba pakai yang deep to black. Nah, kalau deep to black kayak gini, lalu pakai additive dissolve jadinya kayak gini, lalu pakai deep to white jadinya kayak gini. Kalau untuk
film dissolve jadinya kayak gini. Saya biasa pakai yang itu aja sih, nggak pernah pakai yang di bawah-bawahnya, jarang banget pakai yang aneh-aneh. Kita pakai yang cross dissolve aja. Nah, ini kita percepat, kita lihat sampai mana, nanti kita akan potong di menit keberapa. Jadi secukupnya aja teman-teman, jadi nggak usah sampai habis juga sih, karena sampai nggak kelihatan gitu ya si objeknya ini. Kita secukupnya aja, nanti kalau sudah secukupnya kita cut. Nah, ini kita cut di sini. Nah, sisanya kan ada banyak nih, kita bisa pakai dimodif lah dikit-dikit dengan klik kanan, kita delete atau klik kanan, lalu ada speed nih di sini. Nanti kita gedein sampai 1000% speednya. Oke, kalau udah oke, nah nanti akan jadi kayak gini, cepat gitu kan. Nah, ini untuk audionya kan jadi kenceng ya. Gimana caranya? Ya, kita unlink aja, klik kanan unlink, kita delete aja si audionya supaya nggak kelihatan. Nah, kita pakai efek cross dissolve lagi supaya lebih halus perpindahan transisinya. Lalu untuk audionya kita pakai constant gain untuk menghilangkan si videonya, jadi nggak langsung cut habis gitu videonya, jadi jelek nanti. Nah, jadinya kayak gini. Lalu untuk endingnya saya biasanya menggunakan transisi deep to black teman-teman, jadi nggak pernah pakai yang langsung cut habis gitu. Nah, ini kita cut lagi, lalu kita pakai deep to black di akhir videonya. Nah, jadi akan lebih rapi lagi. Kita save dulu. Oke teman-teman, setelah ini juga ada lagi untuk menggunakan video yang vertikal teman-teman. Gimana caranya? Nah, kita bikin new sequence lagi. Lalu ada setelah new sequence, nanti kita akan dihadapkan pada setting. Nah, nanti kita pilih custom tuh di atas. Lalu time base-nya biasa. Lalu frame size-nya, kalau tadi kan 1920x1080. Nah, kalau sekarang kebalikannya. Di horizontalnya 1080, di vertikalnya 1920. Jadi akan menjadi vertikal. Untuk fields-nya pixel aspect ratio-nya tetap pakai square. Fields-nya tetap di no fields, lalu display dan lain-lainnya tetap standar aja. Langsung kita klik OK kalau sudah. Nah, itu udah jadi vertical video. Nah, kita pilih videonya yang mana. Nah, ini kita pilih 2 video lagi di galeri kita. Kita langsung drag aja ke si Adobe Premiere Pro nya di project. Nah, kita masukin lagi nih, kita drag lagi. Oke, nanti ada pilihannya change sequence settings atau keep setting gitu. Nah, saya biasanya di keep aja sih. Kalau change setting berarti ngikutin si video yang kita drag tadi. Jadi kalau kecil videonya jadi kecil, kalau gede ya jadi gede juga si ukuran rasionya. Nah, ini kita pakai keep setting yang tadi kita udah setting 1080x1920, tapi kita menyesuaikan si videonya jadi menurut ke pixel kita gitu, ke rasio kita. Video satu lagi kita drag lagi, kita drag juga. Ini kita sesuaikan juga si ukurannya. Ini kita drag lagi video yang satu lagi, lalu kita sesuaikan video yang satu lagi untuk kita edit teman-teman. Kita nanti akan cut di yang mana, kita pilih kayak tadi, kayak yang pertama, sama aja. Nah, kita potong di sini nih, cut di sini, kita cut di sini, lalu kita satuin, lalu kita pakai transisi lagi, transisi cross. Nah, kita dari sini masuknya, kita cut di sini, lalu kita masukkan transisi cross dissolve sama constant gain audio transisinya. Jadi akan lebih smooth lagi gitu teman. Kita mau nanti terserah mau sampai mana ininya.
endingnya tetap kita nanti pakai deep to black teman-teman ya, sama constant gain. Jadi kalau kita pakai constant gain tuh nggak harus ngecilin secara manual di si apa itu namanya workspace-nya teman-teman ya. Nah itu udah kita pakaikan transisi deep to black-nya sama. Oke. Ya, tadi kita udah lihat tentang basic cut-to-cut editing ya. Basic editing dengan menggunakan teknik cut-to-cut, lalu sedikit transisi gitu menggunakan transisi dissolve. Saya biasanya pakai, kalau nggak additive dissolve, deep to black atau cross dissolve atau white dissolve atau film dissolve teman-teman ya. Jadi saya nggak pakai macam-macam untuk pembuatan video karena memang sebenarnya saya pribadi kurang suka untuk menggunakan transisi-transisi yang aneh-aneh. Lalu untuk audionya juga saya paling memperhalus saja pakai si constant gain. Jadi constant gain tuh fungsinya untuk pada saat ada video 1 dan video 2 ini, jadi supaya nggak pecah langsung nyebrang gitu si audionya, kita ada jembatannya gitu si transisi ini tuh, jadi akan lebih halus masuknya tuh si perpindahan transisi audio satu ke audio yang lainnya gitu, akan lebih halus gitu. Lalu untuk closing atau ending saya biasanya memakai deep black karena deep black itu mencerminkan ending sebuah video gitu. Bisa juga antara transisi satu sama transisi yang lainnya pakai deep to black, tapi disesuaikan dengan kondisinya teman-teman ya, dengan tema si video sendiri, atau mau pakai white dissolve itu biasanya dipakai. Kalau saya pribadi white dissolve itu dipakai untuk klip-klip aja, jadi potongan-potongan klip. Jadi misalnya saya bikin video nih, video panjang sampai 10 menit. Nah untuk reviewnya saya pakai white dissolve atau deep to black. Saya biasa lagi menggunakan teknik-teknik yang lain ya, cuma itu aja sih, cut to cut, lalu penggunaan preset gitu ya. Kalau preset juga nggak aneh-aneh juga, jadi karena kalau misalnya kita pakai preset yang aneh-aneh nanti malah jadi aneh videonya gitu. Jadi nggak, kalau artistik sih mungkin nggak terlalu, cuma yang saya kejar di sini adalah fungsionalitasnya. Kalau misalnya kita fungsinya buat ini ya sudah, buat itu aja gitu. Untuk dokumentasi ya sudah, untuk dokumentasi, karena video-video dokumenter, video-video apa ya yang sejenisnya kayak gitu tuh nggak membutuhkan sebuah transisi yang aneh-aneh. Biasanya membutuhkan transisi aneh-aneh tuh video-video sinematik gitu ya. Nah kebenaran saya juga nggak senang dengan video sinematik. Kalau teman-teman senang ya mangga itu mah. Lalu alasan saya juga menggunakan Adobe Premiere Pro ini juga karena dengan beberapa file size yang besar pun workspace-nya itu ya teman-teman, keyframe itu Adobe Premiere tuh lebih enteng untuk memprosesnya. Beda dengan kita pakai kayak aplikasi-aplikasi mobile ya, kayak aplikasi smartphone gitu, kayak contoh kayak VN, kayak CapCut atau kayak Filmora Go atau apapun gitu teman-teman. Itu pada saat kita masukin video, drag video ke workspace-nya itu akan sangat berat, akan ada loadingnya dulu untuk masuk si videonya, ke memproses videonya ke si workspace.
Tapi kalau menggunakan Adobe Premiere Pro kita nggak perlu, kita di drag langsung masuk di situ, langsung masuk ke projectnya, lalu langsung masuk ke si sequence-nya. Jadi lebih enteng lah, enak ngeditnya gitu. Mungkin lamanya itu nanti pada saat akhir, pada saat rendering itu pasti lama, tergantung dari si besar videonya sendiri gitu. Kalau misalnya kita pakai aplikasi mobile kan ya, kita pada saat memproses videonya masuk ke si sequence-nya itu lama gitu kan, loading dulu butuh proses, nanti juga pas rendernya juga lama juga gitu. Nah ini untuk menghemat waktu, untuk memudahkan detailing ini, saya menggunakan ya pakai Adobe Premiere Pro ini. Tapi saya juga tidak melarang teman-teman untuk memakai aplikasi di HP atau aplikasi lain kayak Sony Vegas atau apapun gitu teman-teman, boleh, itu nggak ada masalah. Yang penting nanti saya lihat outputnya. Tapi kalau untuk pada saat kita praktikum tetap kita pakai Adobe Premiere Pro. Oke teman-teman, saya kira cukup untuk pertemuan meeting kedua ini. Mudah-mudahan nanti praktikumnya teman-teman lancar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.